Waktu kecil gue punya pengalaman buruk. Gue terjebak dan mereka megang-megang organ intim gue. Duh, berat banget lagi. Enggak banget deh kalau cowok udah main tangan tuh no big no. Menurut aku menyakiti dua orang itu, temannya iya sama cowoknya iya. Gak bagus sih buat lo. Terus kalau misalnya emang lu gak bisa nyimpan itu sendiri, menurut gue harus ada tanggung jawab dari apa yang lu pilih. Kayaknya ini adalah hal yang banyak banget ya wanita di luar sana mengalaminya. Bokap gue tipe orang yang keras dan gampang emosi. Dia sering berantem sama nyokap gue dan gue sering mergokin dia bertindak kasar sama nyokap. Tapi nyokap selalu nurut dan gak berani untuk ngebalesnya. Ketika gue mencoba untuk ngajak ngobrol bokap, tapi gue selalu dibentak. Terkadang gue mikir lebih baik gak usah ada bokap dalam hidup gue biar gue bisa ngerasain damai. Aduh, berat banget lagi. Banyak banget nih kejadian kayak gini-gini nih. KDRT kayak gini udah nggak bisa pakai kekeluargaan, langsung aja lah polisiin. Kalau nggak sekalian udah usir aja. Kalau gue sih dari gue kayak gitu. Buat lu semua atau kalian semua yang punya kasus seperti ini, kayak bokap lu kejam dan bokap lu kasar segala macem, tolonglah lu sabar aja. Yang penting sekarang lu fokus ke nyokap dan keluarga lu, adik-adik lu atau lu punya kakak juga gitu. Sebisa mungkin lu yang mengendalikan keluarga lu selama kalau bokap lu memang udah seperti ini gitu. Jadi lebih bijak aja dan selalu menghargai wanita. Gue pacaran sama mantan, tiap berantem dia mukul, jambak, nampar. Tapi tiap gue udah bonyok dia pasti nangis-nangis memelas minta maaf. Tapi gue selalu luluh dan terus kayak gitu selama 2 tahun. Kalau ditanya teman-teman atau orang tua kenapa gue memar atau benjol, gue selalu alasan kejeduk atau digigit serangga. Lo dibutain coy, jangan dibutain sama cinta. Nih, enggak banget deh kalau cowok udah main tangan tuh no big no. Udah harus lapor polisi, lapor orang tua, lapor teman-teman lo, bilangin semuanya tuh. Terus visum, jangan lupa, karena pasti dia akan kena sanksi gede deh, mau sesayang apapun dia, mau dia bilang minta maaf, mau lo luluh lagi tuh jangan, karena itu udah watak ya, kalau dia udah main tangan dari awal, udah segampang itu ke lo, itu akan terus berlanjut, apalagi kalau lo sampai rumah tangga, udah dia ngerasa dia punya lo, udah kelar guys, mending udah dari awal aja lo udah tahu dia main tangan, dah big no. Terus buat lo yang mengalami kekerasan dalam hubungan, dalam rumah tangga, apapun pokoknya kalau pasangan lo udah main tangan, jangan takut buat speak up, buat ngomong ke orang terdekat lo, karena mungkin kalau dari lo sendiri takut buat ngomong keluar, dari orang-orang terdekat lo at least bisa ngebantu kalau lo nggak berani. Jadi please jangan keep sendiri. Semangat! Wow, panjang ya. Gue berasal dari keluarga yang berkecukupan. Tapi dari gue dulu hidup, gue selalu dikontrol sama orang tua gue. Hidup gue selalu diatur dan selalu harus ngikutin kemauan mereka. Mereka gak pernah ngedukung apapun, itu keputusan gue. Pada akhirnya, sampai sekarang gue gak menikmati hidup gue. Gue gak bisa ngelakuin apa yang gue mau dan cuman sekedar menjalankan untuk balas hutang budi ke orang tua gue. Kalau dari gue, sebenarnya setiap orang tua memang ingin yang terbaik untuk anaknya. Walaupun kadang keinginan orang tua itu selalu bertolak belakang sama kita. Kalau dari gue dulu itu orang tua maunya, karena gue posturnya tinggi, orang tua maunya gue kayak tentara kalau nggak polisi gitu. Sementara sangat bertolak belakang dengan gue. Iya, saat ini gue kerja di bidang industri fashion. Tetapi sejalan waktu bisa menunjukkan hasil dan konsisten gitu dalam kerjaan.
Akhirnya lambat laut orang tua ngedukung. Intinya dari semua itu harus ada tanggung jawab dari apa yang lo pilih dan tunjukkan kalau itu memang yang terbaik dari versi lo. Lambat laun orang tua juga bakalan bisa ngikutin. Gue punya pacar, tapi waktu itu gue ada project bareng temen gue. Kita selalu bareng-bareng dan makin hari gue semakin deket. Makin nyaman karena dia selalu jadi pendengar yang baik dibandingkan cowok gue. Sampai akhirnya kita keterusan. Gue sering diem-diem pergi dan sering juga berhubungan badan sama temen gue ini. Semuanya gue lakuin tanpa sepengetahuan cowok gue. Gue mau jujur sama cowok gue, tapi di sisi lain gue butuh sosok kayak temen gue ini. Kalau menurut gue sih ini si ceweknya itu harus memilih gitu. Mana yang terbaik buat dia, terus dia juga harus jujur ke cowok aslinya. Apa yang dia lakukan di belakang dengan temannya itu. Terus kalau misalnya ini dilakukan terus-menerus, dia akan menurut aku menyakiti dua orang itu, temannya iya sama cowoknya iya. Jadi terutama si ceweknya itu, jadi dia akan selalu merasa membohongi orang terus sih. Waktu kecil gue punya pengalaman buruk. Gue lagi jalan, tiba-tiba gue diserbu sama gerumulan cowok. Gue terjebak dan mereka megang-megang organ intim gue. Sampai sekarang gue gak pernah bisa buka hati sama cowok. Gue takut dan trauma karena gue selalu memandang semua cowok itu pikirannya selalu kotor kalau berhadapan sama wanita. Brengsek banget ya berarti. Tanggapan dari gue wajar sih. Wajar kalau misalkan dia ini jadi trauma. Bener-bener wajar. Kenapa? Karena ya apalagi itu dari kecil ya. Jadi dia mikirnya kan itu suatu udah termasuk pelecehan banget kan. Hal-hal yang kayak gitu sih yang emang harus dibasmi banget di dunia ini. Pernah banget punya pengalaman kayak lagi jalan sama temen-temen, terus kayak ada cowok, dia turun dari dia parkir di motor gitu. Terus abis itu dia kayak turun dan dia kayak langsung ngebuka celananya gitu. Itu yang bener-bener kayaknya itu sering terjadi sih di zaman sekarang mungkin. Gak tahu sih, kalau aku waktu itu ngalamin itu waktu sekitar SMP. Sebenarnya kalau misalkan masukan buat yang punya rahasia ini, nggak ada salahnya buat belajar buka hati, karena nggak semua cowok itu berkedok seperti itu. Bisa kita contoh aja kayak mungkin kakak kita, orang tua kita sendiri, saudara-saudara kita, kan nggak semuanya kayak gitu. Coba untuk buka hati, itu sih. Oke. Gue cewek anak pertama di keluarga gue. Bokap nyokap gue tipe orang yang ngebebasin anak-anaknya. Waktu itu gue liburan sama cowok gue dan kita ngelakuin hubungan intim. Selang beberapa bulan gue hamil. Oke. Tapi cowok gue gak terima dengan dengar kabar itu. Pada akhirnya kita sepakat untuk ngegugurin dan berhasil tanpa ada satupun orang di keluarga gue yang tahu. Wow. Meskipun badan gue gak sampai sekarang sehat-sehat aja, tapi mental gue gak baik-baik aja. Karena kadang-kadang gue suka ketakutan sendiri. Oke. Gue gak tahu sih keputusan ini tuh baik atau enggak, itu tergantung lo. Cuman gue kaget aja sih. Ketika keputusan itu mempengaruhi mental lo, menurut gue mempengaruhinya secara negatif sih kayaknya kalau yang dari gue baca ini. Kayaknya itu nggak bagus sih buat lo. Terus kalau misalnya emang lo nggak bisa nyimpan itu sendiri, menurut gue at least ceritain sama orang yang paling lo percaya sih. Ya seenggaknya ngurangin beban lo gitu. Takutnya kan dampaknya jangka panjang nih. Entah ntar kedepannya lo jadi trauma akan sesuatu, misalnya lo jadi benci lo untuk punya hubungan lagi atau gimana. Kayaknya better kalau misalnya emang ini udah ngeganggu dan lo ngerasa mental udah gak oke dan gak sehat, at least lo cerita dulu deh sama siapapun, entah temen lo, entah adik atau kakak lo, atau bahkan akhirnya lo ngomong sama orang tua lo kalau lo lagi gak baik-baik aja setelah lo ngelakuin ini. Karena keputusan lo ngegugurin atau enggaknya sih menurut gue ya itu hak lo sih, kayak gitu. Cuma kalau udah ngeganggu mental lo, better obrolin sih. Terus kalau emang ternyata lo ngerasa oke, gak ada yang bisa gue percaya, setidaknya cerita ke profesional sih. Karena dia kan bisa nyimpen rahasia lo dengan baik dan setidaknya beban lo itu berkurang.
Dari kecil sampai gue tumbuh dewasa, gue selalu dibilang cantik. Orang-orang selalu bilang gue punya tubuh dan fisik yang ideal. Tapi tanpa gue sadari, gue juga jadinya punya ketakutan. Gue takut gak dibilang cantik lagi. Sampai akhirnya gue selalu ngejaga badan gue takut banget gendut. Gue gak pernah makan banyak sampai akhirnya kalau makan gue mual dan pengen muntah, dan saat ini gue punya eating disorder. Wow. Kayaknya ini adalah hal yang banyak banget ya wanita di luar sana mengalaminya. Tapi kalau seandainya mereka terlalu terbuai dengan standar kecantikan yang ada, dalam hal ini sampai eating disorder, menurut aku terlalu berlebihan sih. Karena namanya cinta pada diri sendiri atau self love itu harusnya nggak menyakiti. Karena cinta yang sebenarnya adalah cinta yang bisa menerima dan tanpa harus menyakiti diri sendiri ataupun orang lain.